Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Mari kita mengarahkan setiap hati kita untuk Tuhan. Kita mau meninggikan Dia.
dalam kehidupan kami. Ada pemulihan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mulai suam-suam kuku dibuatnya menyala-nyala oleh karena kehadiran Tuhan. Roh kami menyala-nyala memuliakan Engkau oleh karena Tuhan sendiri berajar dalam pribadi kami. Tuhan izinkan kami dan tolong kami Tuhan, agar kami dapat membuka hati kami, hidup kami saat ini selebar-lebarnya hanya untuk Allah, supaya kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka di hadapan Allah. Kuduskan kehidupan kami, sucikan kami. Saat ini kami juga akan mengambil perjamuan suci. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biar kami boleh kudus di hadapan Allah, dan Tuhan berkenan memberkati ibadah kami. Ibadah pertama dan kedua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, Tuhan kiranya menghantar mereka dalam ibadah yang kedua. Baik anak-anak Tuhan yang ada di luar kota, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pengurapan Tuhan, anak-anak Tuhan melayani Engkau, WL, singer, pemain musik, begitu juga ya Tuhan, multimedia dan asyar kami jemaat Tuhan yang hadir, diberkati oleh Tuhan, oleh karena pengurapan Tuhan turun atas kehidupan kami. Dan kami buka ibadah pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Mari kita membesarkan nama Tuhan. Aku tak dapat
Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau percaya kita punya Tuhan yang besar. Kau yang berjanji
hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul kuasa perkataan. Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang pertama ayat pertama sampai yang ketiga. Sudah mendapatkannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Amin. Demikianlah firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kita menciptakan menurut rupa dan gambarnya. Ada kemiripan kita dengan Tuhan. Kita adalah buatan tangan Tuhan dan Tuhan adalah pencipta kita sekaliannya. Ketika Tuhan berfirman, berkuasa, demikian juga dengan kita sebagai ciptaan Tuhan. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan firman Tuhan adalah perkataan-perkataan yang berkuasa, perkataan-perkataan yang mempunyai arti, perkataan-perkataan yang bermanfaat. Ya, karena Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Setiap perkataan kita mempunyai kuasa. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah perkataan kita. Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, dalam penggunaan perkataan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Karena setiap perkataan itu mempunyai makna, perkataan itu mempunyai arti, mempunyai kuasa. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan memberikan kita banyak manfaat. Jadi perkataan-perkataan yang kita bangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan banyak faedahnya. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus menghindari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu bukan menjadi kebudayaan, bukannya menjadi paradigma, bukan menjadi sesuatu pola yang diajarkan Kristus kepada kita sekaliannya. Kristus mengajarkan kepada kita, perkatakanlah firman. Ketika firman itu diperkatakan, maka firman itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang patut untuk digarisbawahi mengenai kuasa perkataan. Yang pertama, ketika kita mengklaim firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita memperkatakan firman dalam kehidupan kita, perkataan itu adalah perkataan yang memiliki kuasa. Perkataan itu memiliki kuasa. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pernah suatu kali ketika anak saya yang ketiga ini di dalam kandungan istri saya, ketika 6 bulan dalam kandungan, ya. Karena anak saya yang ketiga ini luar biasa tanpa prediksi. Istri saya dan saya pun nggak tahu bahwa istri saya itu hamil dari bulan pertama sampai bulan keempat, ini nggak tahu. Ya, terus ketika bulan keempat itu ke dokter baru tahu bahwa istri saya hamil begitu. Dan perkembangannya ketika anak ini sekitar 6 bulan. Ya, ketika istri saya ke dokter, saya jaga rumah dan anak-anak. Ya, istri saya mendapatkan suatu informasi yang cukup berat untuk diterima sebagai seorang perempuan. Karena apa, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kandungan dalam istri saya itu yang selama 6 bulan itu, kalau misalnya dia nggak bergeser, nggak berubah posisinya, maka rahim ketika anak tersebut dilahirkan akan diangkat juga. Jadi lengket antara akhirnya dengan rahimnya itu lengket. Harusnya itu 6 bulan sudah berubah posisinya, ya, sudah bergeser. Nah, ketika istri saya itu kembali pulang dan berbicara akan hal itu, saya katakan itu perkataan manusia, itu perkataan dokter, dan memang itu didasari atas dasar pengetahuan, dan dokter itu belajar gak sembarangan ya mengatakannya. Secara ilmu pengetahuan prediksinya itu 50% benar.
tetapi kita mempunyai Tuhan. Kita mempunyai Allah yang hidup, yang menentukan hidup dan mati seseorang, yang menentukan jalan hidup seseorang, yang menentukan orang itu hidup, orang itu lahir dan orang itu mati, yang menentukan adalah Tuhan. Benar, perkataan itu adalah perkataan dokter dan itu adalah ahli, nggak salah. Dia belajar untuk menganalisa seperti itu. Tetapi kita punya Tuhan. Ya, ingat kita punya Tuhan. Ayo kita sama-sama perkatakan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya mujizat, Tuhan punya jalan. Karena kami percaya bahwa setiap anak itu adalah kepunyaan Tuhan dan kami sebagai orang tua hanyalah titipan yang Tuhan berikan buat kita sekaliannya. Nah, waktu berjalan Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kami berdoa bersama ketika kami mengklaim firman Tuhan bahwa Tuhan lah yang berkuasa. Ketika berjalannya bulan demi bulan, mulai ada pergeseran Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Janin dalam kandungan istri saya itu mulai bergeser, berpindah posisi. Ya, dan itu ketika saya mendengarnya itu puji Tuhan, itu mujizat yang daripada Tuhan. Ya, bagi saya, bagi kami itu adalah pertolongan Tuhan. Kalau anak yang ketiga itu dilahirkan, itu kemurahan Tuhan, mujizat yang daripada Tuhan. Nah, Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan. Nah, hal yang hampir sama juga saya yakin pernah Bapak Ibu alami. Ya, kejadian-kejadian yang dimana kita harus mengangkat tangan kehidupan kita. Kejadian-kejadian yang mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi Tuhan. Keadaan-keadaan yang bisa yang mengatakan bahwa saya menyerah Tuhan. Apa yang saya lakukan itu sudah mentok Tuhan. Nggak bisa, over, out of the control. Ya, karena memang kemampuan kita terbatas. Tangan kita cuma hanya 2, pikiran kita hanya terbatas, waktu-waktu kita jalan juga terbatas. Banyak yang tidak bisa kita kontrol dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu bisa mengontrol kehidupan Ibu Bapak sekalian ini? Sepenuhnya? Saya mengatakan saya nggak mampu. Ya, mengontrol kehidupan ke depan, tentang masa depan kehidupan kita pun, saya pun nggak mampu Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan. Ya, hal yang seperti itu juga saya yakin Bapak Ibu lakukan dan alami. Banyak masalah-masalah yang out of the control, nggak bisa dikendalikan oleh diri kita. Walaupun kita sudah lakukan yang terbaik, walaupun kita sudah melakukan hal yang sudah mentok dalam hidup kita, tapi tetap masalah itu nggak bisa diselesaikan dengan akal kita. Kita nggak bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Besar kepada Tuhan. Katakanlah firman. Ya, Tuhan akan tunjukkan kuasanya. Di dalam kelemahan-kelemahan pula kuasa Tuhan akan nyata. Perkatakan firman, karena ketika kita menyatakan firman, mengatakan firman, firman itu mempunyai kuasa Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Serahkanlah semua kuatimu kepada Tuhan dan perkatakan firman, itu akan memberikan kepadamu kekuatan. Ya, ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan kekuatan penghiburan, ketika engkau pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau serahkan masalahmu kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepadamu keringanan, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan. Kepalamu ketika engkau datang kepada Tuhan mungkin berat, tapi ketika Tuhan menjamah kehidupanmu, Roh Allah bekerja dalam kehidupanmu, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan sehingga kepala kita pun enteng Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ya, kita nggak tahu besok bagaimana. Ya, membangun bisnis sekarang itu bagaimana ke depan, nggak tahu jalan keluarnya. Apa yang harus kita lakukan nggak tahu, semua kita lakukan mentok. Ya, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Hampiri Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, ada kelegaan. Ya, kepala kita enteng Ibu Bapak dikasih Tuhan, kita akan menghasilkan ketenangan yang daripada Tuhan. Dan itu hanya didapatkan di dalam Tuhan. Ketika kita sama-sama berdoa, ketika kita mengatakan firman itu, perkataan firman itu juga yang memberikan kepada kita kesehatan jiwa. Jiwa kita butuh yang namanya firman. Jiwa kita butuh yang namanya ketenangan. Ketika kita bersepakat sehati sepikir dalam Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, berkomitmen bersama, berdoa bersama,
kesehatan jiwa pun itu akan terpelihara. Ya, firman Tuhan mengatakan kekhawatiran itu akan menggerogoti kesehatanmu, akan membungkukkan tulangmu. Tetapi ketika kita menyimpan firman itu dalam hati kita, ketika kita menyimpan dan memperkatakan firman itu dalam kehidupan kita, jiwa kita pun sehat. Ya, walaupun banyak masalah, ya, depresi di tempat pekerjaan, jiwa kita sehat. Kita bisa mendapat ketenangan, kita bisa mendapat ketenangan, kita bisa mendapatkan penghiburan, kelegaan, bisa. Walaupun mungkin kita depresi sama atasan kita, ya ditarget. Saya pun sebagai seorang guru juga ada target khusus yang harus dilakukan, dan ketika ya hampir harinya itu ya agak berasa juga ibu bapak dikasih Tuhan, tetapi kita memiliki Tuhan, ada firman Tuhan. Kita boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, kesehatan jiwa. Nah, ibu bapak sekalian, Tuhan, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengerikan tulang. Kalau mau cepat mati, psikolog mengatakan putus asa sajalah. Begitu. Tetapi bagi orang yang memiliki firman dalam hatinya, yang mengatakan firman, semangatnya diperbaharui, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, nggak patah di tengah, nggak patah. Ya, selanjutnya tetap berjalan, tetap bertahan, tetap mengikuti proses yang daripada Tuhan. Semangatnya diperbaharui. Ya, nggak desperate, madesu masa depan suka, enggak. Tetapi bagi seorang yang menyimpan firman dan mengatakan firman itu, dia mendapatkan pembaharuan semangat. Semangat itu penting, ya, semangat ini penting. Kalau misalnya bekerja nggak ada semangat, nggak ada pembaharuan. Kalau kerja nggak ada semangat, nggak ada kreativitas. Ya, pekerjaan itu menuntut kreativitas yang tinggi, karena tekanannya juga lumayan. Kreativitas yang tinggi, di mana kreativitas yang tinggi itu didapat? Dari semangat yang diperbaharui di mana? Di dalam firman Tuhan. Ketika kita simpan firman itu dalam hati kita dan kita perkatakan firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, firman itu memberikan kuasa. Perkataan-perkataan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan firman Tuhan itu mempunyai kuasa. Pegang dan perkatakan itu senantiasa. Amin. Nah, hal yang kedua, kuasa daripada perkataan Kristus itu adalah mengantarkan kita kepada kebahagiaan, mengantarkan kita kepada keberhasilan. Nah, di dalam peperangan apakah yang penting, yang tidak boleh dilupakan? Kadang di dalam peperangan itu kan hanya dipikirkan bagaimana keterampilan menembak, bagaimana meningkatkan persenjataan yang ada, teknologi yang ada, yang peluru dan lain sebagainya. Memang benar, kalau tidak ada amunisi, tidak ada perlengkapan, tidak ada strategi perang, begitu ya, tidak akan menang. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, kelompok ya di mana grup itu berperang, itu selain daripada membawa senjata, mengikuti petunjuk atasannya, tidak boleh meninggalkan kelompoknya, ada radio yang dibawa, ada radio komunikasi yang dibawa. Gunanya buat apa? Kok radio dibawa? Nggak ada kerjaan aja. Yang penting itu bawanya amunisi, yang penting itu bawa senjata. Nggak penting yang bawanya radio, perlengkapan dan lain sebagainya, nggak penting. Tetapi ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, di dalam peperangan komunikasi itu penting, radio itu penting. Bagaimana peperangan itu bisa menang tanpa adanya komunikasi? Jadi radio itu membawa suatu interaksi di dalam peperangan, memberikan perlindungan, ya, memberikan pengamanan, memberikan penerangan yang berhasil. Nah, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, pada masa perang dunia kedua, radio digunakan untuk memberikan perintah dan berkomunikasi. Jadi tanpa adanya alat komunikasi, manusia tidak akan pernah terhubung, apalagi dalam masa-masa yang sulit. Nah, ibu bapak dikasih oleh Tuhan,
Demikian juga dengan kita, kebahagiaan, keberhasilan juga ditunjang oleh faktor komunikasi yang baik dan harmonis. Dalam keluarga suami dan istri, bagi bapak ibu yang sudah beristri, yang bersuami, atau yang sedang membina hubungan masuk ke dalam jenjang pernikahan seperti itu, ya ini mulai mesti dicek apakah pasangan kita itu enak diajak bicara. Ya bukannya pintar cari uang, bukan, ibu bapak dikasih oleh Tuhan, walaupun itu penting. Ya bagaimana dia berpangkat memang itu penting, tetapi bagaimana kita berbicara mengambil satu solusi. Ya ketika mungkin ketika anak-anak masih muda, ya dicari hal yang seperti itu, tetapi ketika itu waktu sudah berlalu, hal itu nggak penting lagi. Ibu bapak dikasih oleh Tuhan, yang penting itu bagaimana pasangan kita itu menjadi teman bicara yang baik. Ya pasangan itu menjadi teman yang bisa diajak bercanda, bersenda gurau. Ya pasti ada berantem juga. Ya ketika berantem, tapi ya di saat-saat bercanda gitu, berantem ini bercanda, ketawa-ketawa. Emang begitu, itulah yang diharapkan. Ya, nah ibu bapak dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan kita tergantung juga dari pasangan kita dan koneksi kita terhadap pasangan kita. Bagaimana kita membina hubungan, bagaimana kita membina suatu komunikasi yang baik di antara kita, pasangan kita, suami dan istri, anak dan orang tua, rekan kerja kita, sahabat kita. Nah ibu bapak dikasih oleh Tuhan, seseorang akan mencari seseorang yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak kerjasama. Ya bagi bapak ibu yang bersuami beristri, yang berkeluarga, ya ini menjadi satu review buat kita sekalian ya. Ya supaya ada perbaikan bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Ya kan memang kadang-kadang kan apa-apa sedikit jadi besar, masalah kecil jadi besar gitu ya. Ya, tetapi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Ya perbedaan pasti ada, suami dan istri, laki-laki dan perempuan pasti ada, tetapi carilah yang terbaik, komunikasikan dengan baik. Ya karena suatu kebutuhan bagi kita dan menentukan kebahagiaan kita adalah berkomunikasi dengan baik, enak diajak bicaranya, enak diajak kerjasamanya, easy going, orang bilang mah seperti itu. Jadilah rekan, sahabat dan saudara yang bisa diajak bicara. Nah ibu bapak yang dikasih Tuhan, itu hal yang kedua. Nah hal yang ketiga, perkataan kuasa perkataan itu adalah memulihkan sesuatu yang sudah rusak, memulihkan sesuatu yang sudah hancur. Ya ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah Allah mengatakan karena manusia terlebih dahulu berbuat dosa maka wajib mereka yang minta maaf terlebih dahulu? Enggak. Yang memulai berkomunikasi dulu adalah Tuhan. Kalau Tuhan pada titiknya nggak mau Tuhan menjadi manusia, tidak akan pernah yang ada yang namanya penyelesaian masalah. Ya nggak ada yang namanya titik temu. Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia, yang memulai berkomunikasi kepada manusia. Jadi inisiatif itu asal daripada Tuhan. Apakah kita mencari Tuhan? Enggak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa. Kalau Tuhan nggak datang menjadi manusia, apakah kita bisa selamat? Nggak akan. Nggak ada jalan keluarnya. Agama hanya mengatakan, mengajarkan tentang kebaikan, tetapi tidak memberikan kepastian tentang jalan keluar masalah manusia, yaitu tentang dosa dan penghakiman. Allah berkorban untuk memulihkan komunikasi dengan manusia. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 di sana dikatakan, jadi karena dalam pesta dan nasihat ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dalam kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-puji yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, egonya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan
kita dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengharumkan kepada nama di atas segala nama, supaya di dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibu bapak ini kasih Tuhan, ayat 6 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Yesus tidak turun menjadi manusia, tidak ada jalan keluar bagi kita, ibu bapak dikasihi Tuhan. Harus ada yang turun, harus ada yang merendahkan hati, merendahkan ego, baru terjadi pemulihan. Kristus sumber teladan buat kita sekalian ya. Suatu kali ada seorang ibu, dia memiliki seorang putra. Ya, putranya menikah, kemudian tinggal dia bersama. Ya, selisih paham, berantem begitu ya. Terus anak yang dikandung ini jam sudah besar itu kembali ke mamanya. Ya, mama bilang nggak seperti ini, engkau harus balik ke rumahmu, ya, kepada istrimu. Ya, kekeh nggak mau. Ya, kekeh nggak mau. Ya, sampai saatnya ibunya mengatakan, kau sudah punya anak, ingat anakmu. Ada tanggung jawab yang harus kau selesaikan sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah kepada istri dan anakmu. Pulang. Ya, istrimu bagaimana? Anakmu bagaimana? Makan mereka bagaimana? Pulang. Ya, akhirnya anak dia pulang. Yang terjadi pemulihan. Ya, terjadi pemulihan. Minta maaf ibu bapak dikasih itu. Kalau perlu mama antar. Jadi kalau nggak ada kerendahan hati, nggak akan ada yang namanya pemulihan, ibu bapak dikasih Tuhan. Paulus mengatakan, kalau ada damai padamu, lakukanlah itu. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, menginginkan sesuatu yang baik, itu adalah dambaan bagi kita sekalian ya. Mendapatkan hal yang baik, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan, itu adalah doa kita sekalian ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, siapa yang mau mencinta hidup dan mau melihat hari-hari baik, siapa yang mau mencinta hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Nah, ini dia, mungkin ibu bapak dikasih oleh Tuhan, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perkataan lidah itu perlu ibu bapak dikasih oleh Tuhan disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan cukup jelas buat kita sekalian ya. Perkatakanlah firman. Perkataan, kuasa perkataan. Ya. Jadi perkatakanlah firman. Kita sudah belajar bahwa perkataan firman itu memberikan kuasa. Ya, memulihkan, memberikan kebahagiaan buat kita sekalian ya. Dari firman Tuhan kita akan responi dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama bantu berdiri. Saya suka mengandalkan satu lagu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil, mengasihi
depan kami sudah ada meja perjamuan kudus, di mana kami akan melangkah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mengambil perjamuan kudus melalui ibadah kami yang pertama ini. Tuhan, kuduskan hati kami, Tuhan sucikan pikiran kami, kuduskan kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh layak untuk menerima berkat yang kudus yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah, kuasa perkataan-perkataan yang berasal daripada firman Allah. Di dalamnya mengandung kuasa, memulihkan, memberi semangat, memberikan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Kiranya Engkau menaruh perkataan-perkataan yang kudus, yang suci berasal daripada firman Allah di dalam lidah kami, supaya kami dapat Tuhan berkomunikasi dengan baik dengan Engkau. Secara pribadi hubungan kami baik. Ketika hubungan kami baik dengan Engkau, maka hubungan kami dengan sesama pun akan menjadi baik. Karena hanya Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu firman Allah, kami perlu firman Tuhan. Firman itu bukan sekedar kami dengar, tertanam di hati kami. Firman inilah mengingatkan kami, untuk kami Tuhan meraih berkat-berkat Tuhan, diperlukan ucapan perkataan yang membangun, yang berasal daripada firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjamuan kudus dan kami akan mengambil bersama-sama. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kami ya Tuhan. Amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Minta dengan hormat nanti Bapak Jamal akan maju ke depan. Kita kembali naikkan pujian ini. Mengasihi, terus melayani. Ku mau jadi roti yang terpecah-pecah bagimu. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengambil perjamuan kudus ini,
Kita menghargai, menghormati akan kekudusan Tuhan. Periksa hatimu masing-masing, adakan pemberesan di hadapan Allah. Setelah itu saudara dan saya, kita yakin dan kita ucapkan dengan perkataan yang berasal daripada Tuhan. Aku adalah orang yang diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuduskan, pulihkan. Haleluya, haleluya. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus waktu diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya untuk mengingat akan aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak mengizinkan kami melupakan akan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat keselamatan. Kami bersyukur buat kesembuhan melalui bilur Yesus. Kami bersyukur buat berkat Tuhan. Kami bersyukur ada di rumah Tuhan saat ini. Firman Tuhan bertanya, apakah roti yang ada di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Semakin dekat, semakin dekat, semakin mendekat, semakin dekat dengan Allah. Akan makan Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima berkat Allah yang kudus saat ini. Berkat Tuhan lewat perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Demikian ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Firman Tuhan bertanya, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, haleluya. Terima kasih buat persekutuan yang indah yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Persekutuan yang indah, yang abadi, yang hanya Tuhan dapat melakukan ini kepada kami. Sehingga ada persekutuan yang indah dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus. Karena kami melekat dengan Engkau. Kami terima berkat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Saat hening seperti ini Tuhan, hanya Engkau yang tahu akan kehidupan kami, pribadi kami.
Tapi kami bersyukur kami telah mengambil perjamuan kudus ini. Hidup kami akan terus diubah, dibaharui oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menerima berkat Allah dalam perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan Kudus Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepadamu Bapa. Kami juga sudah dibekali dari kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi apapun juga Tuhan, kami akan tetap memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami ini menjadi hidup oleh karena dihidupkan oleh kebenaran firman Allah. Taruh pujilah akan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmen, Bapak Pendeta Rahmat, dan juga kami semua yang hadir. Berkati WL, Singar, pemain musik, Asia Multimedia, dan kami yang bertugas pada hari ini, pada pagi ini, dalam ibadah pertama ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada beribadah, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ada rencana kami untuk berfellowship bulan Mei yang akan datang. Kami sudah berapat dan kami sudah menentukan tempat, tanggal. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mendahului rencana ini, supaya benar-benar Tuhan apa yang kami lakukan ini dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan akan terus turun
bersama dengan Engkau dan menjalaninya juga bersama dengan Engkau. Jikalau ada yang sakit saat ini Tuhan, kami percaya dengan iman mereka waktu mengambil perjamuan kudus, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang sedang lelah, letih, dan juga Tuhan sedang ada masalah, Tuhan sendiri yang sudah memberikan kepada kami kekuatan, bahkan jalan keluar untuk menghadapi semuanya ini. Karena Engkau baik dan sangat baik, kami akan perkatakan Tuhan baik, kami akan ucapkan Tuhan dahsyat, kami akan katakan Tuhan Yesus tetap bersama dengan kami, dan kami akan katakan Yesus, Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan kembali. Haleluya, 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 haleluya. Angkat hatimu, buka hatimu, pandanglah Allahmu yang sedang memberkati engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam hadirat Allah, firman Allah diperkatakan. Firman Allah yang penuh kuasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan memampukan engkau memperkatakan perkataan-perkataan yang berasal daripada firman Allah. Karena di dalamnya ada kuasa untuk membangun hidupmu dan membangun orang lain. Engkau diberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya.